isteri orang komunis. Dulu ada Presiden Uni Soviet, katanya. Siapa nama dulu? Presiden Uni Soviet. Mikhail Gorbachev. Dia, uang tu kan tak mengakui adanya Tuhan. Dilawannya fitrahnya. Fitrah kita tu mengakuinya adanya Tuhan. Dilawan Tuhan tak ada. Ketika dia naik pesawat, seorang naik pesawat, kemudian menukik pesawat itu, seolah-olah nak jatuh. Oh my God. Oh Tuhanku. Sebut Tuhan. Padahal tidak meyakini adanya Tuhan. Itulah apa nama tu, kafir. Begitu jugalah musuh-musuh Allah Ta'ala macam Firaun zaman dahulu. Jadi fitrah kita tu bertuhan. Semua itulah udah lahir di atas dunia ni, udah berkuasa dia, seolah-olah dia pula jadi Tuhan. Tengok Firaun. Firaun itu kan mendakwa dirinya jadi Tuhan. Ketika nak meninggalnya kutung katang, barulah percaya kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi apalah gunanya, udah nak mati, baru dia percaya, tak diterima keimanannya. Itu wajib nazari. Bukan hanya kidam saja, contohnya seperti bako Allah Ta'ala. Arti bako apa? Kokal zat Allah Ta'ala. Arti kokal itu apa? Tidak dihubungi oleh tidak. Sederhanakan bahasa lagi. Kan ada tempoh hari kan? Tidak dihubungi oleh tidak itu kan tak payah menangkap. Arti tidak dihubungi oleh tidak itu apa? Cocok. Tadi kalau kidam tadi disederhanakan bahasanya, tidak dihubungi oleh tidak, adanya Allah Ta'ala itu tak ada permulaannya. Permulaan adanya Allah Ta'ala itu tak ada. Allah Ta'ala itu adanya tak ada permulaan. Kalau bako tidak dihubungi oleh tidak, artinya adanya Allah Ta'ala itu tidak ada kesudahannya. Ataupun adanya Allah Ta'ala itu tidak putus oleh tak ada. Putus itulah penghubung. Makanya bako itu tidak dihubungi oleh tidak. Maksudnya itu adanya itu tidak putus oleh tak ada. InsyaAllah paham kan? Ada dihubungi oleh tak ada, berarti kan putus. Allah Ta'ala itu tak begitu. Ada tak putus. Ada. Tak ada kesudahannya. Maka arti tidak dihubungi oleh tak ada itu maksudnya adanya Allah Ta'ala itu tak putus, tak diputus oleh tidak ada. InsyaAllah paham tu kan? Ya faham. Nampak kan? Kadang kan banyak hafal gitu, kan selalu hafal gitu. Kidam artinya sedia, Allah Ta'ala mustahil, Allah Ta'ala baharu, wajib, Allah Ta'ala sedia, arti sedia tidak didahului oleh tidak. Bako artinya kokal, Allah Ta'ala mustahil, Allah Ta'ala dinaso. Arti kokal tidak dihubungi oleh tidak. Berarti binaso di situ apakah rusak? Binaso di situ maksudnya itu Allah Ta'ala itu ada akhirnya. Ataupun adanya putus oleh tak ada. Itu dikatakan binaso. Allah Ta'ala itu tak begitu. Senantiasa adanya tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Dikatakan Allah Ta'ala itu kokal. Jadi kalau Allah Ta'ala pula dia apa namanya tu, tidak bersifat kidam dan bako, ini nanti ada dalil akalnya. Apa akibatnya? Maka menjadilah dia baharu. Ke situ pergi. Kalau tidak bersifat kidam dan bako, maka menjadilah dia baharu. Kalau baharu itu dia sifatnya nanti menjadi tasalsul ataupun daur dan tasalsul. Itu nanti ada pembahasan sini, belum lagi. Jadi dalil nakli daripada kidam, dalil Al-Qurannya, maka sifat 20 ini tak lepas daripada nas. Ulama itu makanya ada juga saya bilang bukan utak akalnya sendiri, memang hukum akal. Tapi bukan
akal-akalan dia sendiri. Tak. Itu dia. Jadi, dari Al-Quran, dalil nakli namanya. Dalil akli satu, dalil nakli satu. Setelah itu, dalil nakli daripada bako apa? Coba ibu dulu. Kuat sikit. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya apa? Kekal satuan kamu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Begitulah yang Pak Isi yang saya mau kan tu. Jadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Pada situ wa yabqa wajhu. Wajhu itu kan wajah muka. Kokal muka Tuhanmu ya Muhammad yang punya kebesaran dan kemuliaan. Jadi paham kholaf di situ yang kita tuntut di sini supaya kita jangan salah paham Allah Ta'ala itu ada mukanya pula. Apa Allah Ta'ala pakai muka? Tidak. Karena ada begitu pendapat Allah Ta'ala ya muka. Tapi tak sama dengan muka baharu. Tak sama dengan muka makhluk. Itu bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi paham yang benar itu adalah satu dia takwil. Paham kholaf itu takwil. Disesuaikan artinya itu. Macam wajhu itu oleh ulama diartikan dia itu ditakwil menjadi wajah, menjadi zat. Karena ada lanjutan ayat itu apa namanya itu zat yang bersifat kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kan? Kekal zat Tuhanmu yang Muhammad yang apa namanya? Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kebesaran dan kemuliaan itu sifat bagi zat tu. Allah itu bersifat kebesaran dan kemuliaan. Itu. Maka kan cocok artinya. Kemudian kalau paham salaf yang benar itu paham salaf dan paham kholaf. Paham salaf itu dia sawahkan artinya kepada Allah. Tak disebutkannya muka. Macam paham ada yang tak kita ikutlah seperti itu. Muka tapi tak sama dengan muka makhluk. Tak seperti itu. Disawahkan bulat-bulat. Allah lah yang tahu. Itu selamat. Tidak dikatakannya macam tangan ya yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya tangan tapi tak sama dengan tangan makhluk. Tak seperti itu. Masa disebutkan tangan, Allah Ta'ala tak bertangan. Allah Ta'ala mendengar tidak? Mendengar pakai telinga tidak? Tak pakai telinga. Allah Ta'ala melihat tidak? Melihat. Pakai mata tidak? Tidak. Kemudian kalam apa berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata itu bersuara tidak? Tidak bersuara. Kalau logika gitu, tapi berkata-kata nggak pula tak ada suara. Bisulah Tuhan. Padahal Allah Ta'ala itu wajib. Iya, berkata-kata. Cuman berkata-kata tak berhuruf, tak pula bersuara. Kalau kita berkata-kata tak bersuara, apa nama? Adalah mati. Menimu juga gitu. Iya kan? Ngapa buat apa ayahnya? Allah Ta'ala udahlah. Hakikatnya kita soalkan kepada Allah Ta'ala. Kita cukup begitu aja. Jangan gitu aja. Tapi Allah Ta'ala berkata-kata. Tapi kok pula tak kedongan pula. Tak bersuara pula. Tidak pula berhuruf. Tidak terdahulu, tidak terkemudian. Tidak sir, tidak jahar. Tidak kuat, tidak sikit. Kan gitu. Jangan kita kaji lah. Pokok begitulah. Kalau masalah bersuara, kita ambil lah. Kita ni kan selalu juga saya jelaskan di tempat lain. Kalau ada kata-kata tak berhuruf, kita yakin juga, percaya gitu. Kita berkelahi lah, bergaduh gitu, sama kawan, tak suami-suami gitu. Ada hati kita tu bercakap, berkobar dia, sakit hati aku dibantai. Tapi tak keluar suara tu. Bercakap tak hati gitu tu. Kedonga tidak suara. Berhuruf tidak? Tidak berhuruf. Tapi kita yakin ada kata-kata hati itu. Maka kok di dalam solat itu kan
kita ada niat. Ya, terlepas daripada yang tak sepaham lah. Kalau kita di dalam di fikih ya, di takbir taharrum, takbiratul ihram, mengangkat takbir itu niatnya di mana letak? Di saat kita di saat kita takbiratul ihram, di situlah niatnya, di situ takbir, di situ kita berdiri, kan? Tak nampak tertib. Di situ kita takbiratul ihram, di situ juga kita niat, di situ juga kita berdiri. Kalau dia mampu berdiri lah. Jadi niat itu terlintas di dalam hati kita saat awal kali perbuatan ibadah itu, ibadah salat misalnya. Pertama kali apa nih? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa artinya? Haram makan dan minum selain dari perkataan. Iya. Bagus. Itu bagus. Ya, takbir taharum, takbir yang mengharamkan. Maksudnya setelah takbir Allahu Akbar, haram di sini haram membatalkan. Tak boleh lagi kita bercakap-cakap atau berbuat selain perkataan dan perbuatan